Oke. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Screen aku sebelumnya udah kelihatan belum ya? Udah kok. Oke, aku langsung mulai aja kali ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi hari ini. Sebelum perkenalan dulu aja kali ya, nama aku Dewinka Srikandi Utami dan aku adalah salah satu mahasiswi di Universitas Indonesia, khususnya di jurusan Vokasi Akuntansi. Dan aku angkatan 2021. Dan di kelas kali ini aku nggak bakal ngajar sendiri, aku bakal bagi ini menjadi dua kelas, dijadiin dua penjelasan. Karena aku nggak sendiri, boleh Kak Gading untuk perkenalan dulu. Halo teman-teman, sebelumnya suaraku kedengaran kan? Iya, kadang-kadang Kak. Oke, kenalin aku Gading, aku angkatan 2020 dari Institut Pertanian Bogor, program studi ekonomi pembangunan. Salam kenal teman-teman. Oke, thank you Kak Gading. Oke, jadi aku mau ngajelasin aja buat kelas hari ini. Kan tadi aku udah bilang kelas hari ini nggak cuma aku sendiri, tapi ada Kak Gading. Jadi bakal ada dua sesi gitu ya. Sesi penjelasan aku sama nanti bakal di-switch ke sesi penjelasannya Kak Gading. Terus juga aku mau kelas hari ini interaktif aja. Kalau misalnya aku tanya, kalian boleh on mic ataupun jawab di chat. Dan kalau untuk pertanyaan, kalau kalian mau nanya ke aku, nanti kita bakal buka sesi tanya jawab. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh ditampung aja dulu dan nanti ditanyain di sesi tanya jawab. Dan juga di kelas hari ini nggak cuma ada materi aja, kita juga bakal ada bahas soal sedikit-sedikit gitu ya. Dan kalau teman-teman bisa on cam, boleh nih temenin temenin aku sama Kak Gading buat on cam biar kita bisa jadi lebih semangat juga belajarnya. Terus hari ini kita bakal belajar tentang badan usaha. Sebelumnya aku mau nanya sama teman-teman, karena tadi aku udah bilang aku pengen kelasnya interaktif. Aku mau nanya sama teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak sih kayak garis besarnya aja badan usaha tuh apa? Atau kayak contohnya badan usaha tuh apa sih? Boleh langsung on mic aja. Ada yang tahu nggak? Perusahaan bukan, Kak? Oke, perusahaan. Ada jawaban lain? Atau mungkin kayak contohnya atau pengertian secara garis besar yang kalian tahu tentang kalau kalian ngedengar kata-kata badan usaha tuh yang ada di pikiran kalian tuh apa sih? Untuk menghasilkan laba, Kak. Oke, untuk menghasilkan laba. Ada lagi? Satu lagi deh, boleh. Kombinasi antara modal dan tenaga kerja untuk mencari laba. Oke. Thank you banget buat teman-teman yang udah jawab. Jadi kita langsung bahas aja. Sebenarnya badan usaha itu apa sih? Nih, jadi ini adalah pengertian badan usaha. Jadi badan usaha itu adalah suatu organisasi usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi dari perusahaan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan atau laba, atau biasanya bisa disebut juga dengan profit. Nah, jadi dia ini menggunakan faktor-faktor produksi. Contohnya kayak apa? Faktor produksi itu ada tenaga, tenaga kerja, ada modal, ada tanah. Nah, setelah faktor-faktor produksinya ini digunakan, gunanya buat apa? Gunanya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Itu untuk badan usaha. Nah, jadi sebagai badan usaha nih nggak cuma dibuat untuk kayak iseng-iseng aja. Ya udah kita bikin badan usaha yuk untuk ya udah buat iseng-iseng aja keuntungannya dapat apa enggak itu kita pikirin belakangan enggak kayak gitu pasti kalau badan usaha itu tujuannya untuk mencari laba atau profit. Nah kalau misalnya dibilangin oke tujuannya untuk mencari laba atau profit jadi kalau bedanya sama perusahaan tuh apa sih? Jadi badan usaha sama perusahaan itu kalau perusahaan bedanya adalah dia ini adalah alat yang menghasilkan atau menyediakan berbagai macam barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi biasanya kalau badan usaha itu, dia itu, mungkin ada badan usaha yang menghasilkan barang dan jasa, tapi badan usaha itu ada juga yang, memberikan manfaat kepada masyarakat gitu. Tapi kalau untuk perusahaan, dia itu lebih ke barang dan jasa. Contohnya, aku bikin, perusahaan sepatu. Nah, aku memproduksi sepatu itu untuk dijual ke masyarakat atau ke konsumen. Kalau misalnya jasa, contohnya kayak apa? Contohnya itu misalnya aku buat
misalnya perusahaan yang untuk menghasilkan jasa berupa pijat. Nah, pijat itu kan untuk dihasilkan atau diberikan kepada konsumen. Itu untuk pengertian badan usaha sama perusahaan. Nah, selanjutnya, karena kita tadi udah tahu nih pengertiannya badan usaha, di kelas kali ini kita juga bakal belajar tentang jenis-jenis badan usaha. Nah, badan usaha itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha menurut kepemilikan modal dan juga badan usaha menurut bentuknya. Kalau kepemilikan modal dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada BUMN. BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada Perjan, terus ada Perum, ada Persero, dan ada BUMD atau badan usaha milik daerah. Yang kedua ada BUMS atau badan usaha milik swasta, dan yang ketiga ada badan usaha milik campuran. Terus yang kedua itu ada badan usaha menurut bentuknya. Nah, bentuknya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada usaha perseorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV, dan yang keempat ada perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal dengan PT, dan yang terakhir ada koperasi. Emang banyak banget, tapi tenang aja, kita bakal bahas tuntas di kelas kali ini. Oke, yang pertama kita bakal bahas tentang badan usaha menurut kepemilikannya di bagian yang badan usaha milik negara. Kayak tadi aku bilang, badan usaha milik negara itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Persero. Persero itu adalah perusahaan yang melakukan usaha dengan tujuan utamanya mencari laba. Kayak tadi aku bilang, badan usaha emang semuanya tujuannya adalah mencari laba. Tapi walaupun mencari laba, dia ini ada porsi untuk melayani masyarakat umum juga. Nah, karena dia ada porsi untuk melayani masyarakat umum dan karena dia ada porsi untuk mencari keuntungan dan melayani masyarakat umum, tapi porsi untuk mencari keuntungan ini lebih besar daripada melayani kepentingan masyarakat umum. Contohnya gimana? Jadi contohnya itu adalah Kereta Api Indonesia. Kereta Api Indonesia kan emang ditujukan untuk kayak ya udah untuk transportasi umum dan untuk biar masyarakat ini bisa pergi dengan cepat, yaitu dengan kereta api. Tapi juga dia ini mencari laba atau keuntungan dengan apa? Pastinya dengan adanya beli tiket, terus juga beli tiket buat pergi ataupun pulang, itu untuk tujuannya. Tapi memang walaupun aku bilang tadi dia ini tujuan untuk melayani masyarakat umum dengan memberikan transportasi umum, tapi dia ini melakukan usahanya ini dengan tujuan mencari laba. Itu untuk Persero. Yang kedua ada perusahaan jawatan atau yang biasa disebut dengan Perjan. Mungkin emang kayak asing banget nggak sih dengar Perjan, dengar perusahaan jawatan itu apa? Nah, jadi perusahaan jawatan atau biasa disebut dengan Perjan itu adalah bentuk usaha milik negara yang hampir seluruh modalnya ini dimiliki oleh pemerintah. Jadi modalnya atau uang pertamanya itu hampir semuanya dimiliki oleh pemerintah. Nah, tujuannya sama untuk melayani masyarakat umum walaupun tetap mencari laba. Jadi Perjan ini berfungsi sosial dan ekonomis. Sosialnya itu untuk melayani masyarakat umum, kalau ekonomisnya itu untuk keuntungan mencari laba. Kalau tadi Persero itu keuntungan mencari labanya itu porsinya lebih besar daripada melayani masyarakat umum, beda dengan Perjan. Kalau Perjan ini melayani tujuan untuk mencari labanya ini lebih kecil daripada tujuan untuk melayani masyarakat umum. Nah, karena dia ini lebih dikhususkan untuk ke masyarakat umum dan juga dia ini milik negara, jadi modalnya itu dari negara yang dianggarkan melalui APBN. Kayak rancangan keuangan negara gitu. Jadi emang lebih dikhususkan untuk modalnya itu emang udah direncanakan sama pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah mengatur keuangan, pasti modal untuk si Perjan ini tuh dikhususkan buat dikasihin gitu, ada alokasi anggaran dananya buat si Perjan ini. Nah, karena dia ini modalnya dari pemerintah, nah pegawainya ini berstatus pegawai negeri. Nah, karena dia berstatus pegawai negeri, pastinya memperoleh fasilitas negara. Contohnya kayak apa? Contohnya itu misalnya kayak mobil dinas, itu pegawai negeri itu biasanya dapat, atau kayak tambahan tunjangan gitu. Nah, kalau Perjan ini dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bawahan atau bagian dari departemen atau direktorat jenderal. Jadi biasanya
ada pemimpinnya, biasanya disebut dengan Direktorat Jenderal. Contohnya apa sih dari Perjan ini? Jadi contohnya itu adalah Perjan RS Jantung Harapan Kita dan juga Perjan RS Cipto Mangunkusumo. Sebenarnya kita udah sering banget kan dengar kayak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, tapi ternyata dia ini bukan yang kayak cuma RS aja, tapi ternyata dia ini adalah Perjan atau yang tadi udah dibilang hampir seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Jadi anggarannya itu dikhususkan untuk si rumah sakit Perjan ini. Itu untuk perusahaan jawatan. Yang ketiga ada perusahaan umum atau Perum. Nah, perusahaan umum ini adalah bentuk badan usaha milik negara yang bertujuan melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Nah, ciri-cirinya itu ada yang pertama, tujuannya itu untuk melayani masyarakat umum dan mencari laba. Nah, kalau si Perjan tadi itu modalnya diambil dari atau dihasilkan dari pemerintah atau biasa karena dia ini APBN, jadi biasanya diaturnya sama pemerintah pusat. Kalau Perum ini sebagian besar modalnya ini berasal dari pemerintah daerah. Itu untuk perbedaannya. Nah, kalau tadi si Perjan ini dipimpin oleh Direktorat Jenderal, kalau Perum dipimpin oleh Dewan Direksi, dan pegawainya juga sama, berstatus karyawan perusahaan negara atau pegawai negeri gitu ya. Nah, karena tadi si Perjan ini dialokasikan sama pemerintah pusat, kalau Perum ini ada yang dialokasikan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi sebenarnya kayak fleksibel gitu loh perbedaannya. Nah, contohnya apa? Contohnya Damri. Damri itu tuh kayak bus gitu, kalau nggak salah deh. Nah, yang keempat ada badan usaha milik daerah atau yang biasa disebut dengan BUMD. Nah, BUMD ini adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang bertujuannya melayani kepentingan masyarakat yang berada di suatu daerah atau provinsi ataupun kota. Nah, jadi kalau Perjan itu dia lebih ke pusat, kalau daerah ini dia lebih mencakup ke daerah provinsi atau kota. Jadi biasanya aturnya bukan sama pemerintah pusat, tapi sama pemerintah daerah. Contohnya ini kita udah sering banget dengar, yaitu ada PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Terus juga ada Kantor Bank Pembangunan Daerah atau BPD, dan ada Kantor Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau bisa disebut dengan bus kota. Jadi biasanya tuh karena dia ini mencakup hanya provinsi atau kota, jadi biasanya bagi-bagi kayak PDAM Kota Depok, PDAM Kota Jakarta, PDAM Kota Bandung gitu. Jadi emang biasanya dibaginya per provinsi atau kota gitu. Jadi nggak diurus sama pemerintah pusat. Oke, yang untuk kepemilikannya yang kita akan bahas selanjutnya adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Jadi BUMS ini adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh swasta. Karena tadi BUMN adalah badan usaha milik negara, jadi modalnya itu jadi modal itu dari pemerintah maupun baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi beda sama badan usaha milik swasta. Kalau swasta ini sebenarnya kan kita mikir ya kayak swasta tuh siapa sih? Jadi swasta ini adalah dia ini bisa disebut dengan private sector atau bagian yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Itu untuk BUMS. Jadi modalnya ini adanya tuh dihasilkan oleh si swasta ini. Jadi dia nggak ada ada kaitannya dengan si pemerintah ini. Nah, contohnya itu adalah PT Indofood. Terus juga ada PT HM Sampurna dan PT Bumi Karsa. Jadi dia ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta. Nah, yang ketiga ada badan usaha campuran. Nah, badan usaha campuran ini adalah modalnya berasal dari pemerintah dan juga dari swasta. Jadi kadang-kadang ada yang 50% pemerintah, 50% swasta, ataupun ada yang kayak misalnya 60% swasta, 40%-nya pemerintah. Jadi emang disesuaikan dengan perusahaannya masing-masing. Terus juga contohnya itu ada PT Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia ini merupakan badan usaha campuran yang mana modalnya ini dimiliki oleh pemerintah dan juga dimiliki oleh sektor swasta. Itu untuk badan usaha menurut kepemilikannya.
Selanjutnya kita bakal masuk ke badan usaha menurut bentuk hukumnya. Yang pertama, ada yang namanya usaha perseorangan. Kalau kita mikir, kalau kita mendengar kata-katanya pasti kayak udah kepikiran nggak sih? Badan usaha perseorangan, oke. Jadi badan usaha perseorangan ini adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan. Jadi kayak ya udah cuma dia aja yang punya, dia nggak ada nggak ada kaitannya sama pemerintah, nggak ada kaitannya sama swasta, tapi emang punyanya dia sendiri gitu. Nah, kalau misalnya perseorangan ini juga pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang pertama kita bakal bahas tentang kelebihannya dulu. Yang pertama, kelebihannya adalah seluruh keuntungan menjadi pemilik perusahaan. Maksudnya gimana? Contohnya aku mau bikin usaha toko baju gitu ya. Nah, karena aku ini merupakan perusahaan perseorangan, jadi oke, modalnya ini bakal dari aku. Aku nggak bakal dapat suntikan modal dari pemerintah, nggak bakal dapat dari swasta. Aku bakal pakai uang pribadi aku untuk bikin si usaha ini. Nah, karena modalnya ini cuma dari aku dan aku nggak dapat bantuan modal dari siapapun, ketika modalnya aku kasih, nah maka keuntungannya itu bakal jadi milik aku pribadi. Aku nggak bakal bagi keuntungan itu buat pemerintah, aku nggak bakal kasih keuntungan aku buat swasta. Karena apa? Karena aku ngasih modalnya ya uang pribadi aku, makanya aku dapat seluruh keuntungannya, ya bakal jadi milik aku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mudah dibentuk dan mudah dibubarkan juga. Aku mikir kayak, "Oke, baju ini kayaknya lagi ngetren deh, aku kayaknya mau bikin usaha baju ini." Oke, aku bakal mikir kayak, "Oke, gampang nih bikin bikin si toko bajunya." Tapi ketika aku misalnya gagal, dalam membuat toko baju itu, aku juga gampang untuk membubarkannya. Aku gampang untuk bilang kayak, "Kayaknya udah nggak laku lagi, udah nggak dapat untung lagi, udah nggak bisa berjalan lagi nih perusahaannya." Ya udah dengan gampangnya aku udah stop aja perusahaannya ini. Itu karena dia mudah dibentuk, maka mudah juga untuk dibubarkannya. Yang ketiga, pajak perusahaan tidak tinggi. Pasti sebagai perusahaan emang kita diwajibkan untuk membayar pajak, tapi untuk usaha perseorangan ini pajaknya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena biasanya usaha perseorangan ini tuh dimulai dari nol. Jadi biasanya, eee, perusahaannya itu masih kecil. Jadi karena tadi contohnya itu kayak aku bikin toko baju, jadi pajaknya yang aku berikan itu nggak terlalu tinggi. Kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang pastinya semakin besar suatu perusahaan, semakin besar juga bayar pajaknya. Karena tadi aku karena tadi aku ini bikin usaha perseorangan yang mana dia ini masih masih usaha kecil, jadi pajak perusahaan juga, nggak bakal setinggi perusahaan besar, pajaknya pasti jadi lebih kecil. Nah, yang keempat, untuk kelebihannya adalah sifat kerahasiaan terjaga. Maksudnya gimana? Jadi, karena tadi aku bikin tokonya ini, mmm, jadi pasti karena tadi aku bikin tokonya ini cuma aku sendiri, pasti kalau misalnya ada masalah, ada suatu hal yang nggak harus orang lain tahu, yang tahu jadi cuma aku doang. Orang lain nggak bakal tahu karena apa? Karena cuma aku doang yang mengelola si perusahaan ini. Makanya kalau misalnya ada masalah atau ada rahasia yang sebaiknya orang nggak tahu, ya rahasianya bakal tetap terjaga karena cuma aku doang yang tahu. Itu untuk kelebihannya. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kalau usaha perseorangan, yang pertama kekurangannya adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Maksudnya, jadi karena aku tadi bilang, kalau usaha perseorangan ini modalnya dari diri sendiri, pasti, modalnya ini adalah dari harta pribadi. Jadi kalau misalnya kita bikin usaha, usaha perseorangan ini kan punya keuntungan. Keuntungannya pasti masuk ke, eee, masuknya itu ke harta pribadi. Jadi, mmm, pembagian si harta perusahaan sama harta pribadinya ini nggak terbatas. Jadi pasti kalau misalnya pun si perusahaan ini rugi, pasti aku bakal nge-cover kerugiannya itu dengan dana aku sendiri, dengan harta yang aku punya. Makanya tanggung jawab pemiliknya ini tidak terbatas. Nah, yang kedua, adanya keterbatasan sumber dana. Seperti yang udah tadi aku bilang, si usaha perseorangan ini nggak ada suntikan modal dari pemerintah, nggak ada modal dari swasta, dan modalnya ini cuma dari pemilik tunggalnya. Makanya ini adanya keterbatasan sumber dana, karena
karena kalau misalnya aku cuma punya modal segini, ya udah aku kasih modalnya segini, aku nggak bakal dapat modal dari orang lain. Nah, yang ketiga, adalah kesulitan dalam manajemen dan sukar berkembang. Karena apa? Karena dijalankan oleh pemiliknya sendiri. Contohnya, kalau misalnya aku bikin yang tadi toko baju tadi, aku pasti karena aku mengelolanya sendiri, karena perusahaan ini dijalankan oleh aku sendiri, pasti aku bakal kewalahan untuk, misalnya kayak buat, mengatur keuangannya, mengatur metode buat ngejalanin bisnisnya. Nah, kalau kalau misalnya aku nggak bisa mengatur, permasalahan itu, makanya hasilnya bakal jadi jelek. Karena apa? Karena aku nggak bisa ngatur dan akhirnya perusahaan itu nggak bisa berkembang. Itu untuk kekurangannya. Nah, kayak yang tadi aku bilang contohnya, kayak tadi, aku bilang contohnya adalah toko baju. Nah, jadi biasanya contohnya itu adalah UKM atau usaha kecil menengah seperti bengkel atau penatu. Penatu itu kayak laundry, terus juga salon kecantikan dan juga rumah makan. Itu untuk, badan usaha menurut hukumnya. Sampai saat ini teman-teman ada yang mau nanya nggak dari penjelasan yang udah aku jelasin tadi? Boleh langsung on mic aja. Aman, Kak. Oke, aman. Teman-teman yang lain gimana? Aman nggak? Iya, boleh lanjut, Kak. Aman, Kak. Oke. Penjelasan aku sampai sini aja, sekarang bisa gantian sama Kak Gani. Aku stop share ya, Kak? Oke. Oke. Sebelumnya suaraku kedengaran nggak? Masih Iya aman? kan, aman, Kak? Aman kok. Oke. Bentar ya, aku share screen. Sebelum share screen, gue mau cek dong. Eh, Coba ketik satu yang masih ada di Zoom. Siapa tahu udah pada tidur kan? Satu, oke. Oke, masih aman. Asik. Bentar ya. Share screen aku udah terlihat dengan jelas. Ya, Kak. Oke. Udah, Kak. Udah, Kak. Tadi kan kita tadi udah dibahas sama Kak Dewi tadi sampai ini kan usaha persorangan. Nah, sekarang kita masuk ke Firman nih. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau mau nanya-nanya gitu, ramein aja kolom chatnya ya. Karena kalau kelasnya vlog kan kita juga takut gitu kan. Ini teman-teman pada tidur nggak ya gitu kan. Biar kita juga nggak takut di tremor gitu kan. Jadi aku harap banget kayak kita ramein aja kolom chatnya. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke Firma nih teman-teman. Apa sih Firma nih gitu kan? Namanya unik gitu ya Firma. Firma ini tuh agak beda sama tadi. Nah, kenapa? Karena dia menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama, tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas, dan pembagian labanya itu yang berdasarkan yang telah disepakati. Nah, biasanya itu disepakati berdasarkan presentasi modal gitu ya. Karena kita tahu bersama kan kalau bangun perusahaan kan butuh modal ya gitu ya. Misalnya lu udah punya ide nih mau bangun perusahaan gede gitu ya. Nah, perusahaan yang gede biasanya sebanding dengan modal yang mau dihasilkan gitu ya. Butuh duit banyak juga gitu kan. Tapi lu nggak punya duit nih kalau mau minjam ke bank juga kan minjam ke bank kan ada syarat-syaratnya kan. Nggak bisa langsung semua dipenuhi gitu. Nah, butuh kayak syarat-syarat gitu kan. Nah, jadi lu kayak ngajak teman-teman lu gitu. Yuk kita buat ini, buat perusahaan gitu ya. Ntar modalnya persentasenya kita bagi bersama gitu ya. Biar dia sah, biasanya perbandingan modal ini disahkan di depan notaris gitu ya. Jadi ada notaris yang kayak oh ini udah sah ya, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur lagi gitu ya. Nah si Hani nanya nih, sama seperti menaruh saham di perusahaan itu bukan Kak? Sebenarnya beda. Kalau teman-teman bisa lihat saham, kalau aku nggak salah lihat kan saham itu kan bentuknya terbuka ya. Kalau teman-teman bisa buka ini rekening sekuritas, bisa langsung pilih gitu ya. Nah, iya betul kata Kardus nih, saham itu PT. Nah, kalau ini teman-teman sama kayak tek-tekan gitu loh. Kayak teman-teman butuh buat perusahaan modalnya 10.000, dari aku 5.000 nih, dari lu kasih dong 2.000 gitu ya, dari dia 3.000 gitu ya. Jadi modalnya itu sebatas kita ke kita aja gitu ya. Makanya presentasi modal ini juga bakal sebanding sama presentasi ini ya kekuasaan gitu. Nah, kelebihannya teman-teman bisa lihat di sini jumlah modal akan lebih besar.
wajib dong gitu kan, karena kita bakal ngambil modal dari teman-teman yang lain gitu. Nah, lebih mudah lagi untuk mendapatkan kredit. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kredit ini kan butuh syarat-syarat ya. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang masih baru gitu, itu tuh masih agak susah untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak penaruh kreditnya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngebuktiin punya modal yang besar ataupun finansial yang udah gede gitu ya, kan ada jaminan nih kalau kita mau minta kredit gitu ya. Nah, kelebihan yang terakhir yaitu musyawarah mudah untuk dilakukan dan pembagian kerja mengarah kepada skill masing-masing. Nah, kalau teman-teman apalagi udah saling klop gitu ya sama pemiliknya, bakal lebih mudah untuk membagi kerja, apalagi yang kayak sesuai sama skill masing-masing gitu ya. Tapi kan ada kelebihan, ada juga kekurangan ya tadi. Ada yang nanya. Oh, suara angin. Sorry, aku matiin kipas deh. Halo, halo. Oke. Tadi kan kelebihan gitu ya, abis itu kita masuk ke kekurangan. Nah, apalagi kalau udah rame-rame gini kan, di awal-awal kan biasanya lancar gitu kan, baru ada nih kayak gak enak-gak gitu kan. Nah, biasanya itu muncul nih teman-teman gitu ya, sensitifnya timbul sengketa. Apalagi kalau teman-teman nih masih kayak belum kenal dekat gitu sama partnernya gitu. Makanya kayak ya kayak biasa lah teman-teman mungkin kalau kerja kelompok gitu ya kayak ada yang satu ngilang, ada yang satu nggak ada kabar gitu, apalagi online gini kan. Nah, itu sama aja kayak firma gini kayak biasanya perselisihan itu sering muncul gitu. Nah, makanya untuk antisipasi itu biasanya dibuat nih notaris pembagian modelnya itu depan notaris dalam artian udah sah gitu ya. Kalau kita mau bawa ke pengadilan kalau misalnya masalahnya udah gede gitu ya, kita tuh bisa ngebuktiin dengan perjanjian yang ada di depan notaris gitu ya. Dan satu lagi kekurangannya, tanggung jawab anggota itu tidak terbatas dan kerugian oleh seseorang anggota harus ditanggung oleh seluruh anggota. Nah, ya sama kayak kerja kelompok kayak biasa sih gitu kan. Ada yang satu yang salah, kita juga sama-sama harus nanggung gitu ya. Kenapa? Karena kita bareng-bareng gitu ya. Nah, contoh-contoh firma ini apa sih gitu ya? Kalau teman-teman sering lihat di internet, firma ini biasanya firma hukum, law firm gitu ya. Biasanya firma ini yang aku sering lihat di internet sih, dia tuh lebih ke ngasih jasa gitu, kayak firma hukum, ada juga kayak firma akuntansi, akuntan gitu loh. Dia ngasih-ngasih jasa kayak ya kita kan kalau rame-rame gitu ya firma hukum kan bisa lebih lancar gitu teman-teman. Nah kalau untuk firma sampai sini dulu. Gimana nih teman-teman kalau firma jelas aman? Mau nanya Kak, Nah masuk. permisi Kak mau nanya, kan misalnya kan di firma ini jikalau ada salah satu anggota atau salah satu sekutu yang mengundurkan diri, apakah firma itu di dalam hukum masih berjalan atau tidak Kak? Oh iya, ini biasanya bakal lebih mengarah ke sistematika hukumnya ya teman-teman. Nah biasanya kalau kita buat kayak gini di perjanjiannya itu ada kayak surat gimana ya aku bilang dia tuh banyak pasalnya gitu loh. Jadi kita nanti mengatur bagaimana kalau misalnya aku keluar berapa modal yang aku dapat gitu ya. Kalau kita ngasih modal kan pasti kita dapatin ya profit ya. Nah pasti ada tuh perhitungannya gitu ya. Namun kalau di ekonominya kita nggak membahas di situ gitu ya. Tapi biasanya kalau kita dia bawa ke notaris, dia tuh nggak mungkin tanggung. Cuman bagaimana pembagian bunganya nggak mungkin cuma sampai situ. Biasanya itu bakal jangka panjang. Kita bakal mengatur bagaimana proses pengeluaran ini kalau keluar anggota berapa yang didapat dari model yang dikasih gitu loh. Nah, jadi kalau dari kita bahas ekonomi, kita nggak ada bahas sistematika seperti apa yang dibahas sana. Karena balik lagi, firma ini kan usaha antara 2 orang atau lebih gitu ya. Berarti di sini sebenarnya kelebihannya di situ, musyawarahnya mudah dilakukan gitu ya. Jadi kayak kita ke kita aja gitu loh. Tapi untuk mensahkannya itu di depan notaris. Seperti itu, Kardus. Menjawab nggak? Lucu banget anjir namanya Kardus. Menjawab Kak, oh iya Kak, mau nanya lagi. Ini kan tanggung jawab anggota tidak terbatas dan kerugian oleh seseorang anggota harus ditanggung oleh seluruh anggotanya. Nah, ini pembagian kerugian ini berdasarkan proporsional keaktifan dia dalam modalnya atau gimana Kak? Atau semuanya sama rata? Nah, gini. Tadi kan kita modalnya bagi-bagi ya, enak aja modal bagi-bagi, tapi kerugian kita tanggung semua gitu. Nah, modal ini kan dimulai kan di awal. Nah, sebelum kita buat perusahaan, kita butuh modal gitu ya. Modal ini kita bagi-bagi gitu ya. Dalam artian sebelum kita membuka firma, modalnya kan terpecah dan akhirnya satu kita bentuk firma. Nah, makanya tadi firma itu kan jadi satu nama.
Nah, bisa di situ kan masih nangkep ya. Nah, masih satu nama gitu ya. Tanggung jawab masing-masing anggota itu tidak terbatas. Kenapa? Karena biasanya itu masih dikit gitu antara kita ke kita, nggak terbatas. Nah, kenapa kerugian jadi tanggung tanggung jawab kita bersama? Kerugian itu kan biasanya kerugian itu kan pasti dialami ketika proses berlangsungnya berjalannya firma itu sendiri gitu ya. Ketika kita dapat modal, misalnya kita ngelakuin perdagangan gitu ya. Nah, kerugian itu kan muncul ketika firma itu sudah muncul, dalam artian ketika firma itu udah satu nama. Jadi modal-modalnya nggak kebagi lagi. Nah, dari situ kalau misalnya kita rugi, nggak ada pembagian modal di situ. Tapi itu udah tanggung jawab kita semua gitu loh. Misalnya kalau kita kerja kelompok nih, gitu ya, ada 5 anggota. Sebelumnya person to person gitu ya, masih pribadi ke pribadi. Dibentuklah kelompok belajar, kelompok A gitu loh. Nah, kita ngerjakan tugas kelompok nih. Rupanya ada satu hilang-hilangan gitu loh. Ada satu buat kerugian, dalam artian satu tugasnya nggak selesai gitu loh. Pas teman-teman nge-over ke guru, ngasih tugasnya ke guru, dan teman-teman ngelupain itu kan kena semua gitu kan. Nggak ada keterima cuman yang dimarahi gitu. Nah, udah kedengaran lagi? Paham, Kak. Nah, kayak gitu. Makanya kerugian itu tanggung semua. Karena kerugian itu dialami pada saat proses berlangsungnya dan firma itu udah jadi satu nama gitu, teman-teman. Kalau perusahaan dagang kira-kira ada nggak Kak di firma? Ada gitu. Nggak spesifik ke satu orang aja, karena ini kan tadi pembagiannya kan berdasarkan itu ya, kepemilikan gitu. Badan hukum gitu kan. Jadi nggak harus ini, nggak harus itu gitu loh. Asal dia kan teman-teman bisa lihat di ciri-cirinya gitu ya. Dia cuma ada menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih, baru kita bisa melihat di sini presentasi modelnya seperti apa gitu. Nah, baru dia ada di situ firma. Tapi biasanya kalau firma ini biasanya gitu ya, dagang di mana sih biasanya itu kayak lebih dominan-dominan gitu. Nah, kalau firma yang aku lihat di internet biasanya kayak firma hukum, law firm gitu ya. Kalau teman-teman sering lihat di internet, baru ada kayak firma akuntan, lebih hasilnya itu kayak jasa gitu. Kalau bisa perdagangan itu biasanya kayak di setelah ini kayak CV personal terbatas gitu. Siap-siap. Ini diatur dalam hukum dagang ya, Kak? Iya gitu. Kalau perjanjian-perjanjian seperti itu gitu. Oke, gimana nih teman-teman kalau firma aman? Kalau aman ketik 1 ya teman-teman di kolom chat. Oh iya, Nisa. Sorry, suaranya kekecilan. Udah kedengeran? Oh, si Bunga. Oh, sorry. Udah kedengeran? Udah. Oke. Kan tadi firma itu 2 orang atau lebih ya kan. Misalnya nih dalam sebuah usaha tuh ada yang ngejalanin 5 orang. Tapi yang modalin itu cuma 2 orang. Jadi yang disebut firma itu yang 2 orang tadi atau yang 5 orang? Kayaknya itu nggak termasuk firma lagi deh. Oh, Soalnya kalau kita tadi bilang 5 orang, nah ini setelah bentar. Tadi kita lihat di sini usaha perserorangan, oh enggak, setelah ini. Nah, intinya setiap anggota yang boleh itu harus ngasih modal gitu loh. Nah, kalau teman-teman tadi bilang itu, tadi kan Bunga tadi ngebilang 2 orang ngasih modal, 3 orang nggak ngasih modal ya. Nah, iya. itu nanti ada pembagiannya lagi. Iya, CV. Nah, itu ada apa sih? Persero aktif dan persero pasif. Nah, nanti dia masuk ke situ lagi. Gitu. Jadi intinya kalau firma itu semua anggotanya itu harus ngasih modal, tapi presentasinya itu pembagiannya itu kita yang ngatur sendiri gitu loh. Oh, oke Kak, makasih. Oke. Ada lagi? Kalau aman ketik 1 ya teman-teman. Iya, kalau rugi itu bakal bareng-bareng gitu. Oke, mau dia udah aman nih. Yang lain, oke. Oke. Kita lanjut. Nah, ini masuk nih persekutuan komanditer atau CV. Oh, ada nanya nih Ayah direct message. Contoh firma di Indo apa Kak? Cari aja firma hukum di Jakarta banyak banget tuh, teman-teman. Masih ada lah gitu ya. Kita masuk yaitu dia persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer ini disebut juga dengan CV, artinya perusahaan yang terdiri dari persekutuan beberapa orang yang menanamkan modal, tapi keanggotaannya itu ada 2. Kayak tadi Bunga tadi nanya gitu, ada persero aktif dan persero pasif. Nah, persero aktif itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.
Sedangkan persero pasif tanggung jawabnya terbatas hanya pada modal yang diikutsertakan dalam persekutuan gitu loh teman-teman. Jadi persero aktif ini dia cuma kerja doang gitu loh. Dan persero pasif itu dia ngasih modal. Nah, jadi ada bagi dua gitu ya. Ada yang ngasih modal dan ada yang kayak cuma kerjanya doang gitu. Nah, kalau benar persekutuan komanditer adalah antara lain seperti ini. Pendiriannya lebih mudah. Nah, kenapa lebih mudah ketimbang firma? Karena kan firma kita harus nyari anggota yang pertama mau nyari modal dulu, yang mau ngasih modal. Sedangkan ya sebenarnya kan nggak semua orang yang butuh mau ngasih modal karena finansial juga kan. Nggak semua orang juga punya uang yang untuk kasih modal gitu. Nah, makanya dia bisa menjadi kelebihan dari CV ini sendiri gitu loh. Yang B, jumlah modal lebih besar dan adanya kemudahan di dalam memperoleh pinjaman. Ini sama aja karena tadi modalnya itu kita bisa bagi-bagi gitu loh. Oh, suaranya kekecilan lagi. Sorry teman-teman. Saya headsetku tadi rusak. Yang kekurangannya, ini udah jelas kedengaran? Oke, yang kekurangan persekutuan komunitar ini antara lain yang pertama nih, tanggung jawab anggota tidak sama kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu gitu lah. Ini agak rancu kalimatnya, tapi tanggung jawab anggota itu nggak sama kelangsungan hidup perusahaan tadi gitu loh. Beda sama firma yang tadi kalau kita udah ngasih modal bareng-bareng, ruginya pun bareng-bareng gitu ya. Kalau ini CV, tanggung jawab anggota itu nggak bakal sama gitu loh, dan nggak sama dengan kelangsungan hidup perusahaan itu. Jadi kita di CV ini sebenarnya udah lebih jelas workflow-nya, dan kita juga udah lebih jelas pembagiannya. Ada yang cuma satu di bidang modalnya doang, dan dia lebih ngasih modal, ngasih suntikan dana, dan ada satu yang dia kerja gitu ya. Jadi tekanan yang didapatnya itu nggak double gitu loh. Jadi artinya bentar, Atayen nanya, sorry. Maaf Kak, kalau persero aktif itu ikut menanamkan modal nggak? Nah, lihat nih, persero aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sedangkan persero pasif tanggung jawabnya terbatas hanya pada modal. Nah, kalau dia ikut ngasih modal berarti dia masuk persero pasif. Nah, persero aktif ini dia cuman ngasih nih tenaga kerja gitu loh. Ya, itu pasif sih, Stephanie. Sedangkan persero pasif, tanggung jawabnya terbatas hanya pada modal yang diikutsertakan dalam persekutuan. Oh, contoh persero. Bentar. Nah, kalau contoh persero sama contoh persero itu banyak teman-teman. Bentar ya. Perseroan terbatas. Sebentar ya. Oke. Bentar. Gimana sih nih? Sorry, ada gangguan. Tadi kita lanjut tadi aku sampai mana sih? Oh ini, CV. Sedangkan kekurangan persekutuan komanditer antara lain satu tanggung jawabnya tadi yang aku seperti yang dijelaskan tadi, dan B kesulitan menarik modal yang telah disetor. Nah, iya sekutu aktif sama teman-teman. Nah makanya tadi kalau di firma itu, aku balik lagi ke firma, dia di situ cuma ada sekutu aktif doang. Kenapa? Karena dia ngasih modal gitu loh. Sedangkan kalau di CV, kita ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, teman-teman kalau di sini, berarti sekutu aktifnya itu gimana? Dia ngasih modal gitu ya. Dengan sekutu pasif, dia nggak terbatas gitu. Nah, di situ perbedaannya teman-teman. Nah, contoh-contoh CV ini sebenarnya banyak banget. Tapi seperti tadi yang dibilang Kardus, CV biasanya lebih kecil. Kalau kayak toko-toko gitu kayak banyak itu nggak sih CV gitu, CV ini gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak ada CV, nggak ada kayak nggak ada kayak misalnya PT Indofood, nggak ada yang kayak besar gitu, gede banget dan sampai kita kenal semua, nggak ada. Tapi biasanya CV itu teman-teman bisa cek di daerah masing-masing gitu ya, kayak toko-toko gitu, banyak kok yang udah pakai CV gitu. Gitu teman-teman kalau untuk CV. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Oh, jadi Kak, kalau CV itu biasanya ukurannya lebih kecil dibandingkan PT ya, Kak? Aku bisa bilang seperti itu, nanti kita jelasin lagi. Oh, oke. Kenapa? Masih, Kak? Karena nanti aku jelasinnya karena dari modalnya sendiri, tapi nanti itu berbarengan aja ya, sekalian menjelaskan pengertiannya.
Oke, oke, Kak. Makasih. Nah, bisa nggak sih Kak dia dari firma dulu jadi CV? Bisa, bisa aja gitu loh. Karena kan nggak ada bisa perusahaan itu kan nggak bisa berubah maksudnya perusahaan itu kan bisa aja berubah landasan hukumnya bisa. Jadi teman-teman nggak bukan menutup kemungkinan bahwa misalnya dia firma dari awal jadi firma terus sampai akhir enggak, bisa aja berubah tergantung kesepakatan kita bersama gitu, tergantung kesepakatan para anggotanya gitu. Gimana nih teman-teman untuk CV kita masih aman? Kalau aman ketik 1 ya. Kak, Hadir. oke. Misalnya nih kan tadi ada kesulitan menarik modal yang telah disetor. Nah, misalnya si persero pasifnya tuh mau mengundurkan diri satu. Nah, terus apa mereka harus nyari persero pasif lagi buat ngelengkapinnya atau gak usah? Hmm, bisa jadi soalnya kalau semisal modal nih, modal ini kan sebenarnya paling penting banget di awal ya. Kayak lu nggak ada modal ya lu agak susah lah gitu ngejalanin perusahaan gitu loh. Kalau semisalnya di tengah-tengah perjalanan dia keluar baru dia dapat ini modal itu kan pasti udah beda perhitungannya, nggak bakal mungkin sama gitu loh. Nah, biasanya kalau kalau keuangannya masih aman gitu ya, maksudnya kayak kayaknya keuangan kita udah stabil deh gitu ya, maksudnya kalau dia keluar juga nggak minus banget gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya keuangan perusahaan kita nggak stabil gitu lah dan kita masih kekurangan, apalagi tambah dia keluar tambah berkurang lagi gitu ya, pastinya mereka bakal nyari ini sekutu pasif yang bakal mau ngasih modalnya gitu loh, gitu Bunga. Jadi sebenarnya depends dari bagaimana keuangan mereka gitu ya. Mungkin bakal kita bahas di akuntansi gitu ya, akuntansi jasa, akuntansi dagang gitu. Oke, Kak. Ada nggak syarat suatu perusahaan tergolong CV atau PT? Ada dong. Ini kan sebenarnya kayak kita lihat di sini gitu ya. Yang kita lihat di sini tadi pembagiannya berdasarkan apa nih? Nah, berdasarkan bentuk hukumnya. Nah, ini pembagian-pembagian eh, yang lagi kita bahas ini. Jadi pembagian di sini kalau dia memenuhi syarat firma, dia bakal tergolong firma gitu. Kalau misalnya rupanya dia tergolong CV nih karena ada yang ngasih modal, ada yang nggak ngasih modal. Nah, di situ syarat-syaratnya di situ gitu loh. Karena mereka sini nanti bakal dapat ini ya. Aku kurang tahu tapi pastinya itu mereka bakal dapat kayak perlindungan hukum gitu. Jadi kayak bakal tercatat gitu dalam pemerintahan gitu kan, misalnya untuk pajak gitu ya. Jadi menurut aku bakal ada pembagiannya gitu. Kak, untuk pembagian laba di CV itu gimana ya? Nggak ada perhitungan pasti pembagian laba di CV. Kenapa? Karena eh, aku kurang tahu ya kalau di ekonomi memang kita nggak ngebahas sampai situ, tapi mungkin kalau manajemen atau akuntansi mungkin ada gitu ya. Nah, tapi untuk saat ini nggak ada. Jadi ya pembagian laba itu sebenarnya kayak gimana ya, kemampuan wirausaha kita sendiri gitu loh. Teman-teman mungkin udah belajar ya di bagian wirausaha sama manajemen gitu kan. Kita kan pasti punya kemampuan wirausaha gitu ya. Kalau rugi di CV gimana ya? Kayak ya rugi kalau biasa. Nah, kalau rugi di sini itu nggak seseram firma. Kenapa? Karena kan rugi di sini kan ini ya, ada yang kayak cuman megang modal doang gitu ya. Jadi ada yang kayak fokus lihat modal dan ada satu yang ngerjain gitu loh. Ya rugi sih sebenarnya kena semua CV-nya kena gitu ya kan. Tapi menurut aku nggak sebesar firma tadi. Kenapa? Karena ada yang fokus ke modal, dalam artian ada yang fokus untuk nyari dana, ada yang fokus untuk keuangan, tapi ada yang fokus untuk memperkerjakan, ada yang fokus untuk mengolah bagaimana biar ada outputnya gitu loh. Jadi menurut aku ruginya bakal tetap kena perusahaan itu, tapi dalam mengantisipasinya menurut aku lah bakal lebih murah di CCV gitu ya. Karena udah ada pembagian kerja gitu loh. Gimana nih Stefani? Aman? Oh Kak, mau memastikan aja. Jadi jatuhnya kayak gini dok Kak. Firma itu anggotanya semuanya kerja. Sedangkan kalau si CV itu, dia itu ada yang kerja dan ada juga yang hanya ngasih modal doang. Gitu. Itu Kurang kasih. lebih, iya kurang lebih kayak gitu. Biar aku perhalus lagi nih. Firma itu, dia udah ngasih modal, dia juga ikut kerja. Dia dapat 2 tekanan dong. Gue nyari dana nih, gue juga tetap kerja gitu ya. CV itu dibagi 2. Kita ngebagi tugas ya. Lu fokus nyari tugas, lu fokus nyari dana aja gitu loh. Lu ngasih suntikan dana. Kalau kerja boleh nggak Kak? Boleh aja dia kerja. Tapi pasti pembagiannya bakal lebih sedikit ketimbang yang kerja semua gitu loh.
Nah, ada satu lagi nih, dia yang cuma kerja doang. Dia tuh nggak usah mikirin modal, yang penting laksanain target tercapai, ya udah aman gitu. Gitu, Kardus, aman nggak? Jadi kan ada 2 pressure gitu ya. Tekanannya dapat gitu. Paham Kak, paham Kak. Makasih Oke. Kak. Berarti tetap sama rata Kak ruginya. Bisa aja tetap sama rata gitu ya, tapi karena kan kalau perusahaan itu kan gimana ya? Kalau satu rugi kan bakal kena semua nggak sih, kayak perusahaan, kecuali mungkin BUMN, mungkin ya BUMN juga bisa rugi sih. Jadi bakal tetap kena semua, tapi bagaimana kita ngantisipasi itu, menurut aku CV bakal lebih mudah gitu, karena ada yang cuma fokus cari modal, dan ada yang apa gitu loh. Ini udah dijawab Arsi. Oke, kalau udah aman klik 1 teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Nah, tadi kita udah bahas di persekolah komanditer atau CV, sekarang kita bahas di persekolah terbatas nih atau PT. Nah, PT ini terus pembagian keuntungan di sini BH besar yang aktif atau pasif dapat kerugiannya. Nah, interesting. Yang ngasih modal dia bakal dapat laba ya teman-teman, itu pasti dapat lah dividen gitu ya. Nah, biasanya kalau dia cuma kerja ya dia dapat gaji gitu. Gimana pembagiannya Kak? Yang dia cuma kerja doang, dia dapat gaji ya sesuai dengan target yang udah tercapai gitu ya, atau enggak upah gitu ya. Kalau misalnya dia nggak mencapai target, ya dia nggak dapat upah gitu loh. Tapi kalau teman-teman yang dibilang kita udah nanamin modal gitu loh, kalau kita nggak sampai rugi ya tetap dapat modal juga, dapat untung laba kayak gitu. Jadi pembagian keuntungan di sini lebih besar yang mana gitu ya. Tergantung sih sebenarnya kalau aku pastiin gitu ya, karena kalau kita cuma kerja doang ya berarti kita dapat gaji gitu ya. Iya, bisa dibilang karyawan sama bos, tapi dalam lingkup yang lebih kecil. Kenapa aku bilang dalam lingkup yang lebih kecil? Gak kayak yang gede banget gitu loh. Jadi kayak misalnya toko biasa nih gitu, ada bosnya, ada yang kerja gitu. Ya, jadi lingkupnya lebih kecil ketimbang sama PT. Kalau PT itu dia lebih besar kan. Nah, karena tadi sambil kita bahas aja nih PT. Kenapa PT itu lebih besar? Aku bilang lebih besar karena lihat nih dari pengertiannya dia, perseroan terbatas adalah perseroan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan surat-surat saham yang sama besar. Setiap persero mempunyai 1 saham atau lebih serta tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perseroan. Dalam pendirian PT terlebih dahulu harus memenuhi 2 syarat gitu ya. Untuk pengertian kita berangkat dari pengertian dulu nih. Kan intinya PT ini dia tuh modelnya itu udah mengeluarkan surat-surat saham. Inilah kalau mungkin teman-teman udah pada interest untuk invest atau ini ya investasi. Nah, di sini nih kita membeli perusahaan itu gitu ya. Secara kasarnya aku bisa bilang kayak ngebeli perusahaan itu gitu ya. Kita ngasih modal gitu berapa persen gitu ya, dan laba yang kita dapat, keuntungan kita dapatkan sesuai dengan persentase yang kita kasih gitu loh. Nah, di sini nih perusahaan-perusahaan terbatas. Makanya aku bilang lebih besar karena biasanya yang udah bisa masuk ke mengeluarkan surat-surat saham itu nggak bisa semua perusahaan gitu ya. Cuman yang pasti udah gede lah gitu. Seperti itu teman-teman untuk pengertiannya gitu ya. Sehingga pasti ada kelebihannya ya. Nah, kelebihannya yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan itu lebih terjamin karena kita tinggal ngejual surat saham itu di pasar modal dan ya bakal ada nunggu, kita nunggu doang gitu ya. B, tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki. Nah, iya betul, tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki gitu loh. Ya, kau masukin modal lu di saham, ya lu cuma mikirin itu kan, gak usah mikirin semua gitu. C, saham mudah diperjualbelikan. Ya, sekarang tuh banyak banget kan kayak sempat viral juga yang kayak yang ngajak-ngajak gitu, dan karena ngajak-ngajak itu nggak bagus gitu, financial planningnya nggak bagus gitu ya. Kayak aku pernah baca di Twitter gitu ya, intermezzo doang gitu ya. Dia main saham tapi pakai sahamnya itu tapi pakai ini pinjol gitu, pinjaman online gitu ya. Padahal kan kalau kita main saham kan
Mungkin aku juga belum tahu sih, tapi kan seharusnya kan kita harus punya ini ya, financial planning yang kuat juga gitu ya, karena memang sih modelnya memang sih bunganya tinggi, tapi risikonya juga tinggi gitu, high risk juga gitu. Jadi teman-teman harus agak mulai pahami juga sih financial planning gitu ya. Pasar saham contohnya kayak gimana ya Kak? Gimana ya aku ngejelasinnya kalau pasar saham contohnya gimana? Itu loh teman-teman kayak Bursa efek Kak. iya bursa efek gitu, kayak saham BCA berapa nih gitu ya, biasanya kayak gitu-gitu nggak sih? Aku orang-orang tahu kalau di situ. Pasar saham gitu ya, jadi pasar gitu ya. Pasar itu kayak gimana pengertian pasar seperti biasa gitu ya, pertemuan penjual dan pembeli gitu ya. Nah, jadi pasar saham siapa penjualnya nih? Penjual sahamnya yaitu para perusahaan-perusahaan ini yang ngasih modal-modal yang ngejual ini saham mereka gitu ya. Pembelinya siapa? Ya kita gitu. Kita bisa gitu ya. Kita membeli saham satu lot, biasanya kayak satu lot saham gitu ya. Nanti kita dapat berapa keuntungannya gitu loh teman-teman. Ada nggak sih itu pelajaran ekonomi, tapi mungkin bakal kita pelajari di pertemuan selanjutnya gitu. Aduh, sorry. Nah, itu contohnya kayak pasar saham kayak gitu loh. Mungkin kayak maksud dari tanggung jawab terbatas itu gimana, Kak? Oh ya, tanggung jawabnya itu terbatas cuman dari saham yang dimiliki gitu loh. Misalnya, dalam banget suaranya maksudnya gimana? Aman nggak sih suaraku? Aman Kak. Tanggung jawabnya terbatas gimana? Misal aku ngebeli saham persenan terbatas ini gitu ya. Tanggung jawabku ya cuman sampai modal yang aku kasih itu gitu loh. Aku nggak perlu mikirin orang lain beli saham perusahaan ini berapa lot gitu ya, nggak usah aku pikirin gitu loh. Aku cuman pikirin saham yang aku beli gimana, dan itu tanggung jawabku cuma sebatas itu gitu loh, nggak tanggung jawabin semua gitu loh. Karena kan dalam satu perusahaan kan nggak cuma satu saham gitu kan gitu. Jadi dia cuma terbatas sama saham yang kau kasih itu gitu loh. Aduh, kayaknya aku nggak jelasin kayak acak gitu. Gimana nih, Archie kan masuk Archie, jelas nggak pengertiannya? Jadi terbatas cuma seberapa yang lo kasih gitu loh, kayak gitu. Nah, sehingga ada kelebihan tadi, ada kekurangan juga. Nah, kekurangannya satu nih, kurangnya rasa memiliki terhadap perusahaan karena modal perusahaan itu juga dimiliki orang lain. Nah, itu tadi ya, terbatas gitu, akhirnya ya dia kayak nggak merasa memiliki gitu ya. Jadi karena banyak orang yang make gitu ya, kayak misalnya BCA gitu ya, BCA kan udah kayak agak tinggi juga, agak mahal juga, tapi ya lu kayak nggak merasa memiliki gitu ya, karena lu kayak cuman ngasih modal doang gitu, kayak main saham doang gitu kan, kayak nggak ngerasa memiliki gitu ya. Jadi kayak pengalamannya kurang lah gitu, kayak saya dalam mengelola perusahaan gitu. Yang B, dapat menimbulkan ketidakpastian karena saham dapat diperjualbelikan. Nah, ini juga salah satu kerugiannya. Mungkin teman-teman kalau sering lihat bursa efek atau sering lihat stok market gitu ya, kan ada yang naik, ada yang turun tuh gitu kan, kayak siapa yang konstan gitu. Kalau misalnya turun ada yang ngejual biar nggak turun-turun terus gitu ya. Misalnya kalau kalau naik gitu makin banyak yang beli dan makin banyak demand-nya makin naik harganya lagi gitu ya. Jadi dia tuh nggak konstan. Nah, makanya aku tadi bilang saham itu juga high risk gitu ya, risikonya tinggi gitu. Tapi ya didapat juga lumayan tinggi gitu. Berarti dia di salah satu saham itu ada beberapa orang yang, ini Stephanie nanya lagi, berapa di salah satu saham itu ada beberapa orang yang naruh modalnya di perusahaan itu kan Kak. Terus kalau perusahaannya bangkrut, perusahaannya wajib balikin modal yang ditanam nggak Kak? Nggak dibalikin. Jadi kayak, aduh aku nggak, gimana yang ngejelasinnya? Nggak dibalikin. Jadi kayak, makanya tadi aku bilang kita ini tanggung jawabnya terbatas sebesar saham dimiliki. Nah, kalau teman-teman udah masuk di pasar saham, itu keterbukaan itu besar banget. Teman-teman bisa ngelihat bagaimana fluktuasi pasar itu sendiri gitu ya. Teman-teman cek aja di Google saham BCA sekarang gitu ya. Bisa dapat langsung kelihatan gitu loh. Nah, kalau lu rugi, ya itu lu tanggung jawab lu sendiri gitu loh. Karena ya tanggung jawab lu sendiri gitu loh. Makanya tadi aku bilang perseroan terbatas ini biasanya yang udah perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Makanya dia bisa masuk ke sini gitu. Jadi di satu sisi si pemain saham ini bukan feel untuk
bukan feel untuk mengelola perusahaan, tapi feel untuk mengelola modal gitu loh. Karena dia bermain di situ. Oh, kayaknya ini lagi turun nih gitu. Gini nggak sih Kak? Iya, Maksudnya Kardus nih. Maksudnya kayak gini guys Kak, misalnya kita kan kalau contohnya di CV, kalau di CV misalnya suatu perusahaan itu mengalami pilot utang gitu, nah itu setiap pemilik yang memberikan modal wajib membayar utang-utangnya. Sedangkan kalau misalnya di PT Persaudaraan Terbatas misalnya perusahaan itu mengalami pilot, ya kita tergantung dari berapa invest kita modal, Kak, nggak bisa aja rugi tapi kita nggak ada memiliki kewajiban untuk bayar utang gitu nggak sih Kak? Iya gitu ya. Kalau lu rugi ya lu nggak bakal dapat gitu loh. Makanya kayak saham tuh kan kayak harus dicek-cek gitu nggak sih kalau mainnya gitu kan. Iya. Nah, tapi biasanya kalau teman-teman main saham itu nanti ada rapat pemegang saham. Nah, si perusahaan itu RUPS ya Kak? si perusahaan itu juga pasti punya kewajiban lah untuk ngasih tahu bagaimana kondisi keuangan mereka gitu. Makanya kalau kita masuk kayak misalnya pasar saham atau misalnya kayak cryptocurrency apa sih itu gitu ya, kayak yang udah masuk digital itu, kita udah masuk kayak open society gitu loh, keterbukaan. Teman-teman cek di Google sekarang itu langsung nampak kelihatan jelas gimana kondisinya gitu loh. Nah makanya resiko juga bakal ditanggung sendiri gitu loh, karena tanggung jawab kita itu terbatas kayak cuma saham yang lu kasih gitu loh. Karena kita juga lebih mudah untuk ngebeli dan ngejual saham itu sendiri gitu. Seperti itu. Thank you Kardus sudah ikut ngejelasin. Iya, kalau dia nanam dia bakal ikut konsekuensi gitu ya. Karena kalau beda sama CV, dia udah ngasih modal, dia ikut ngebersamai perusahaan itu. Nah, beda sama ini kalau PT kita udah misalnya ngebeli saham nih. Kayaknya agak ragu nih gue jual lagi tuh bisa gitu loh. Bukan sama orang lain sih, tapi sama perusahaan itu sendiri gitu loh. Kalau punya orang lain dibeli, enggak gitu. Tapi kalau punya orang lain dia ngejualnya, ya bisa kita beli gitu. Gimana Stefani, aman atau aku ngejelasin enggak? Ini agak kurang masuk. Teman-teman kalau udah aman, klik 1 ya. Enggak. Masih 2 orang nih. Gak apa-apa guys, kalau emang nggak tahu, ini aja kita sama-sama belajar kok. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pun syarat-syarat yang berdiri PT itu. Oh, kenapa nih? Ada pun syarat-syarat berdiri PT ini yang pertama nih, dia punya harus syarat material. Syarat material ini adalah persyaratan untuk memenuhi syarat-syarat formal gitu ya. Jadi sama aja kayak gitu ya. Syarat formalnya adalah syarat-syarat yang meliputi pembuatan akta pendirian di hadapan notaris yang disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui pengeditan setempat, kemudian diumumkan dalam lembaran berita negara. Oh, ini kayak bahasanya formal banget ya. Intinya syarat formal itu kita harus ada aktanya atau kayak ada landasan hukumnya yang harus disahkan oleh notaris dan juga pemerintah gitu ya, disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui pengeditan setempat, kemudian diumumkan dalam lembaran berita negara gitu loh teman-teman. Ini sama seperti kayak ngurus administrasi lah gitu ya, singkatnya aku bilang gitu. Nah, dilihat dari cara mengumpulkan modalnya, PT itu dibagi lagi nih, ada PT terbuka, PT tertutup, sama PT kosong. Kalau PT tertutup, yaitu PT yang mana tidak sembarangan orang ikut memiliki atau membeli. Jadi kayak private gitu. Jadi nggak semua orang bisa ikut beli, ikut jual, nggak. PT terbuka, nah ini adalah PT yang sahamnya dijual pada setiap orang di Bursa Efek. Ini yang paling banyak gitu ya. PT kosong, ini ada PT badan usaha masih ada. Kenapa Mel? Halo, halo. Tes, tes. Kenapa? PT kosong adalah PT yang badan usaha masih ada, tetapi sudah tidak menjalankan aktivitasnya. Ini biasanya dia itu lagi rugi. Teman-teman mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada kuliah di bidang ekonomi nanti bakal tahu gitu ya, ada kondisi perusahaan shutdown dan kondisi perusahaannya apa sih
kayak keluar gitu. Jadi biasanya PT kosong ini dia kayak masih nggak beroperasi tapi masih dalam jangka pendek gitu. Jadi dia masih banyak masih ada yang dikeluarkan gitu ya. Misalnya kayak masih bayar gedung gitu ya, masih bayar listrik gitu. Tapi dia udah nggak beroperasi lagi gitu ya, kayak nunggu periode gitu ya. Jadi dia nggak ada yang jalan aktivitas, tapi badan usaha masih ada gitu loh. Biasanya kayak eh, istirahat gitu ya, misalnya kalau aku bilang perusahaannya gitu teman-teman. Sampai saat ini aman? Kriteria bisa nanam saham di PT tertutup itu apa ya, Kak? Aku belum cari kriterianya apa. Ini nanti jadi PR bagi aku aja. Tapi teman-teman bisa sambil cari kriterianya. Tapi menurut aku, misalnya PT tertutup itu, dia itu ini nggak perusahaan yang sembarangan gitu loh teman-teman gitu loh. Jadi kayak perusahaan-perusahaan khusus gitu loh. Jadi dia juga nggak mau dijual sembarangan gitu loh. Contohnya gimana ya, Kak? Aduh, aku belum cari lagi. Bentar ya. Atau teman-teman ada yang udah cari mungkin? Coba kita cari. Wait, aku kasih aku waktu ya teman-teman. Contoh PT terbuka. Nah, ini nih. Beberapa contoh perusahaan tertutup itu adalah Salim Group, Bakti Group, Sinarmas Group, Lipo Group. Oh, ini yang keren-keren lah ya teman-teman. Nah, eksklusif ya betul. Kenapa mereka tuh nggak ngebuka dia ke khalayak ramai? Pertama, karena dia tuh nggak mau itu jadi risiko juga yang besar gitu ya. Kalau banyak yang beli, kan agak besar juga kerugiannya nanti kalau banyak yang nggak tahu make gitu loh. Jadi kayak yang kayaknya pasar gue itu udah dapat gitu, pasar-pasar orang kaya gitu ya. Udah gue buat tertutup aja gitu loh. Misalnya tertutup pada syaratnya misalnya punya kekayaan di atas 5 miliar gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Jadi dia nggak boleh ngebuka semua karena mungkin ya untuk masalah keamanan juga gitu loh. Dan dia udah dapat pasarnya gitu loh. Itu kan kayak eksklusif gitu kan, Sinarmas, Lipo, siapa sih nggak kenal gitu kan. Nah, kalau udah PT terbuka, banyak lah teman-teman. Kalau teman-teman itu Bursa Efek, itu semua PT terbuka gitu ya. Yang teman-teman bisa bebas beli gitu ya. Kalau PT kosong, contoh PT kosong itu, ini nama-namanya teman-teman jarang dengar. PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Asian Biskuit, PT Adam Air. Oh ya, Adam Air. Nah, Adam Air ini kan kalau nggak salah udah rugi nggak sih, udah kolaps gitu. Iya, Kak. Nah, kalau sebuah perusahaan, misalnya dia tutup gitu, itu nggak bisa langsung, misalnya nih perusahaannya tutup gitu ya, dia nggak bisa langsung semua biayanya bakal tutup di hari itu juga gitu loh. Karena gini, balik lagi ya gitu ya, biaya kalau kita lihat lagi di teori-teori produksi kan biaya itu kan ada dua ya, biaya variabel sama biaya tetap gitu ya. Biaya tetap itu kan biasanya dalam satu periode gitu ya, misalnya biaya listrik, biaya gedung gitu. Misalnya teman-teman tutupnya di bulan September, tapi teman-teman udah bayar biaya gedungnya sampai Desember gitu loh. Jadi September ke Desember kan masih kehitung. Nah, padahal kan gak ada beroperasi gitu lah. Tapi karena teman-teman udah terlanjur bayar listrik, ya udah gitu loh. Itu bakal tetap dihitung masih hidup gitu loh. Tapi nggak ada lagi operasi berjalan di situ gitu. Jadi ini biasanya kayak yang masih baru-baru tutup gitu. Nah, setelah itu udah selesai dan rupanya masih tetap rugi gitu ya, ya udah dia bakal keluar dari pasar itu gitu. Gimana teman-teman? Paham, Kak. Iya, PT kosong itu bisa dibilang bangkrut. Nah, tapi dia masih punya hak untuk ngebayar biaya-biaya variabelnya gitu loh. Biaya tetap, sorry, bukan biaya variabel. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa bayar kerugiannya, nggak bisa ngapa, ya dia bakal keluar dari pasar gitu. Itu udah hukum ekonominya lah itu. Gimana teman-teman? Aman? Kalau udah aman, klik 1 ya. Oke. Nah, yang terakhir, ada koperasi gitu ya. Koperasi ini teman-teman udah pasti tahu lah ya, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Ini juga nanti bakal ada di bab oh belum. Sorry.
Oh iya nih, soalnya aku pause. Nah, koperasi nih. Ini ya teman-teman udah pada tahu ya, soalnya ada bab tersendiri juga kita ngebahas koperasi, tapi karena koperasi juga termasuk badan usaha, intinya badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Tercatat di Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Nah, kalau koperasi ini udah tahu ya asas kekeluargaan, baru paling tertinggi dia itu rapat anggota, dan ini bakal kita bahas lagi di bab tersendiri teman-teman. Untuk sampai ini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk nih ke latihan soal, gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ketik satu aja. Menunggu dia mau bertanya, sebenarnya kalau badan usaha ini yang perlu aku tekanin teman-teman, coba cari literatur-literatur, coba cari baca-baca berita gitu ya, karena biasanya kalau misalnya nanya-nanya gitu kan, misalnya nama perusahaannya apa gitu ya, misalnya perusahaan ini termasuk apa gitu, kita kan nggak tahu ya gimana bentuk soalnya gitu. Jadi menurut aku better teman-teman kayak nyari literatur gitu lumayan lumayan mampu lah gitu ya untuk ngotopang gitu ya, pengetahuan-pengetahuan umum juga gitu teman-teman, kalau untuk di bagian badan usaha gitu. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Kak, Persero modelnya dari pribadi atau dari pemerintah juga nggak? Oke, good question. Kalau dia dari, kalau misalnya Persero itu kan BUMN ya, jadi ya udah dari dia masuknya negara gitu teman-teman, modalnya gitu. Badan usaha menurut kepemilikannya BUMN gitu ya. Jadi kalau udah ada dari pribadi dia nggak masuk BUMN lagi, dia bisa aja masuk badan usaha, badan ini campuran, atau enggak dia masuk ke badan usaha milik swasta. Gimana yang lain? Sambil nunggu yang nanya, kita lanjut ke bahas soal aja dulu kali ya. Oke, bentar aku stop share screen. Oke. Ini nih. Oh, bentar ada yang nanya. Kalau PT bias dapat Hah? Kalau PT bisa dapat modal dari pemerintah nggak juga apa nggak, Kak? PT bentar ya. PT itu kalau dia dapat dari modal dari pemerintah itu udah masuk BUMN teman-teman. Jadi kalau dia nggak dapat dari pemerintah berarti dia nggak masuk BUMN gitu. Tapi PT itu nggak bakal dapat bantuan dari pemerintah. Dapat bantuan bisa, tapi modalnya nggak dari pemerintah. Gitu teman-teman. Itu ya. Jadi kalau PT itu kalau dia dapat dari mulai pemerintah, dia bakal masuk itu BUMN. Karena waktunya udah mau habis juga, kita bahas soal aja ya sama Kak Dewi. Oke. Oke, kita mau lanjut ke bahas soal aja. Sini aku punya soal, dan ini pilihan ganda. Nanti kalau teman-teman menjawab, boleh di chat dulu ya jawabnya. Nah, yang pertama di bawah ini yang bukan merupakan badan usaha milik daerah adalah yang A, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, yang B, Koperasi Daerah atau KD, yang C, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, yang D, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, dan yang terakhir Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan. Coba teman-teman boleh langsung jawab aja di kolom chat. Kira-kira yang mana? Oke, yang E, C, yang E, yang E. Oke. Aku mau dong, mungkin beberapa orang, kenapa kalian bisa jawab itu. Oke, ada yang B. Mau dong tahu alasannya kenapa jawab itu. Kalau kalian salah juga it's okay, aku nggak bakal apa-apain, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang mau, boleh on mic dan kasih tahu kenapa kalian jawab itu. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau nih, on mic. Oke.
Oh enggak, kita langsung bahas aja kali ya. Kardus nggak mau jawab, Kardus. B. Coba dong, Kardus. Kenapa? Jawab B. On mic dong. Kayak nggak pernah dengar koperasi daerah. Oke. Kita langsung bahas aja kali ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B, koperasi daerah. Benar banget ya, karena aku juga sebenarnya nggak pernah dengar koperasi daerah. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, disebutkan bahwa pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan bermasyarakat koperasi. Sini kita udah tahu, karena di sini dibilang juga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Emang sebenarnya koperasi itu kan emang lingkupnya kecil gitu ya, biasanya kayak seputar kelurahan atau mungkin ada yang lingkup lebih kecil lagi. Tapi sebenarnya koperasi itu diatur sama daerah, tapi juga diatur sama pemerintah pusat. Jadi nggak cuma di daerah aja. Dan kalau teman-teman jawab yang tadi banyak yang jawab yang D dan E. Kalau yang di D ini perusahaan daerah angkutan kota itu masuk aja kayak ke bus kota. Jadi itu lebih ke angkutan umum yang diurus sama pemerintah di daerah. Jadi itu bukan masuk ke, jadi itu termasuk ke badan usaha milik daerah. Nah kalau yang perusahaan daerah rumah potong hewan ini tuh lebih ke sama diurusnya sama daerah juga karena biasanya nggak ada apa ya, dia ini bukan masuk ke pusat gitu. Jadi biasanya diurusnya sama daerah dan lingkupnya lebih ke provinsi atau kota. Jadi jawaban yang bukan badan usaha milik daerah adalah koperasi daerah. Kita lanjut aja yang kedua, PT Indofood merupakan termasuk contoh badan usaha A milik daerah, B milik campuran, C perusahaan umum, D milik swasta, dan E perusahaan jawatan. Kira-kira apa? Pada jawab D. D, oke. Banyak banget yang D. Ada yang mau nggak? Kenapa? Jawab D. Jelasin aja. Ada yang mau coba nggak on mic? Kalau ada yang mau, boleh langsung on mic aja. D, D, oke. Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, oke aku aja bahas. Jadi yang benar PT Indofood itu merupakan perusahaan yang milik swasta atau ada yang tahu nggak milik swasta tadi tuh apa sih, perusahaan apa? Boleh dong. Ada yang tahu nggak perusahaan milik swasta itu tadi perusahaan yang kayak gimana? Modalnya dari mana? Kalau swasta. Oke, benar. Rara jawab badan usaha yang modalnya dari swasta dan nggak ada hubungannya sama pemerintah. Iya, benar banget. Jadi, PT Indofood ini merupakan salah satu contoh badan usaha yang milik swasta. Jadi, milik swasta itu adalah modalnya diberikan oleh pihak swasta atau pihak yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, kalau yang jawab option A, milik daerah, itu contohnya adalah PDAM. Kalau campuran adalah PT BCA. Jadi campuran itu adalah modalnya diberikan oleh pemerintah dan juga oleh swasta. Jadi dia ada proporsinya masing-masing. Kalau perusahaan umum ada Damri, kalau swasta ini tadi PT Indofood, dan kalau perusahaan jawatan adalah Perjan RS Cipto Mangunkusumo. Yang biasanya modalnya itu diberikan lebih banyak dari pemerintah. Terus kita lanjut aja lagi. Kelebihan dari badan usaha perseorangan adalah yang A, seluruh keuntungan menjadi pemilik perusahaan, yang B, saham mudah diperjualbelikan, yang C, adanya keterbatasan sumber dana, yang D, kesulitan dalam manajemen dan sukar berkembang karena dijalankan oleh pemiliknya sendiri, dan yang E, sensitif timbulnya sengketa. Pada jawab A, oke A, mostly A ya. A semua, oke, nggak ada jawab yang lain. Sebelumnya ada lagi nggak nih yang mau jelasin?
sebelum aku bahas. Kenapa sih kalian jawab A? Kenapa kelebihan dari usaha perseorangan itu keuntungannya jadi pemilik perusahaan? Ataupun jawaban yang lainnya? Ada yang mau Sumber jelasin modalnya, nggak? Kak. Oke. Modalnya kenapa tuh? Modalnya dari yang punya perusahaan. Oke, iya benar. Kita coba bahas dulu kali ya. Yang benar, yang jawabannya itu adalah yang A, seluruh keuntungan menjadi pemilik perusahaan. Kenapa? Karena tadi aku bilang, kalau misal perseorangan itu modalnya dari harta pribadi. Jadi kalau misalnya modalnya dari dia sendiri, pasti keuntungannya ya untuk pemilik perusahaan itu sendiri. Itu adalah kelebihan perseorangan. Kalau yang option B, saham mudah diperjualbelikan, itu merupakan kelebihan dari PT. Kalau option C, adanya keterbatasan sumber dana itu bukan kelebihan perseorangan, melainkan kekurangan si usaha perseorangan ini. Yang D, kesulitan dalam manajemen dan sukar berkembang karena dijalankan oleh pemiliknya sendiri, itu juga bukan kelebihan perseorangan, tetapi melainkan kekurangan perseorangan. Dan yang E, sensitif timbulnya sengketa atau perselisihan, itu merupakan kekurangan dari firma. Oke. Ada yang nanya, Kak, untuk perusahaan jawatan, apa cuma rumah sakit aja contohnya? Sejauh ini, kayaknya mungkin ada yang banyak lainnya, tapi sejauh ini yang aku tahu adalah rumah sakit. Yang kalau di sini Cipto Mangunkusumo, sebenarnya ada lagi rumah sakit kayak Jantung Harapan Kita itu juga merupakan perusahaan jawatan. Oke, bahas soalnya segitu, boleh dilanjutin sama Kak Gading. Wait. Tapi sebelumnya, Dipa jangan tidur, Mungkin udah capek ya, oke. Oke, share screen-nya udah masuk. Bentar ya. Tadi kan sampai sini ya tadi ya. Oke, selanjutnya nih. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang, sedangkan badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang adalah badan usaha apa teman-teman? Jawabannya bisa langsung ya. Oke, C. Karena kita udah mau waktu juga ya, kita ngejar waktunya teman-teman. Oh, ada C, ada A nih. Oke. Ada A lagi. Oke, kita jawab aja. Nah, jawabannya persekutuan teman-teman. Jadi kan badan usaha adalah perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Sedangkan badan usaha yang dimiliki oleh beberapa gitu ya, itu dia masuk persekutuan teman-teman. Nah, menarik banget ya. Tadi ada C, B, jawabannya B gitu ya. Ini aku dapat tadi dari buku. Jadi dia mungkin teman-teman agak rancu juga ya. Nah, kenapa kalau A itu kan antara dua orang atau lebih gitu ya, dia spesifik di situ aja gitu ya. Persekutuan itu baru dia beberapa orang gitu loh. Nah, yang C perusahaan terbatas dia tuh udah masuk lagi ke modalnya gitu loh, mengeluarkan surat-surat saham yang terbesar. Nah, baru yang C perseroan terbatas. Gini teman-teman, di sini kata kuncinya kalau kita tadi lihat di soal, dia badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Sedangkan badan usaha yang dimiliki beberapa orang adalah badan usaha. Nah, kalau teman-teman lihat perseroan terbatas, dia tadi pengertiannya kita fokus ke modal tadi. Modal yang dimasukkan ke saham. Nah, sedangkan yang firma, dia dua orang atau lebih. Nah, baru persekutuan, tadi dia beberapa orang. Jadi teman-teman, ini kan agak kayak ngejebak gitu kan. Nah, dari aku lihat di buku, tadi memang gitu pembahasannya. Karena tadi kalau personal terbatas, kita tuh difokusnya di modal kan. Tadi kita banyak bahas di modal, masukin ke saham gitu loh. Nah, baru persekutuan, melawannya itu perseorangan gitu teman-teman. Nah, soal selanjutnya. Yang termasuk ke dalam jenis-jenis badan usaha swasta, kecuali apa nih teman-teman? Oke, udah banyak jawab D. Oke, kita jawab aja.
Yap, jawabannya betul D, Perum teman-teman. Nah, tadi kan kita udah lihat ya di PPT, itu BUMN itu kan terdiri dari Persero, Perum, dan juga Perjan. Nah, tadi dia nanya tuh, Perjan tuh cuma rumah sakit doang, Kak? Enggak, Perjan itu enggak cuma rumah sakit. Tapi tadi teman-teman kan bisa lihat ya, Perjan itu kan fokusnya melayani masyarakat ketimbang cari laba. Nah, makanya rumah sakit lebih banyak condongnya, karena kan rumah sakit kan untuk itu ya, kayak pengobatan orang-orang, rumah sakit daerah. Jadi dia lebih fokus ke sana gitu, teman-teman. Nah, soal selanjutnya, ini nih. Sorry, jawabannya ke kopi. Perjan selalu rugi ya, Kak? Perjan itu nggak bakal selalu rugi, tapi memang fokusnya Perjan itu dia memang untuk masyarakat gitu ya. Tapi teman-teman bisa cari di internet kenapa dia nggak bakal selalu rugi. Itu ada di situ. Itu karena apa? Karena uh, modal yang ditanamin pemerintah itu cenderung lebih besar gitu loh. Gitu. Jadi apalagi kesehatan ya gitu. Anggaran dana ke kesehatan itu lebih besar sama pendidikan juga besar. Nah, gitu. Selanjutnya ini teman-teman. Adapun peran badan usaha swasta dalam perekonomian Indonesia yaitu kecuali mitra BUMN, penambah produksi nasional, ini kayak walaupun nggak di materi ya gitu. Kalau menurut teman-teman ini aja apa jawabannya? Kecuali apa nih teman-teman? Oke, ada D, ada E, ada D, ada E. Oke, karena waktunya udah apa juga, aku langsung bahas aja kali ya. Itu jawabannya adalah E, mengejar keuntungan. Kenapa sih kok salah mengejar keuntungan gitu ya? Kalau kita fokusnya mengejar keuntungan, itu bakal menimbulkan kapitalis gitu loh. Karena ini kan BUMN ya, BUMN itu juga pasti harus hadir di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Nah, D ini tadi kan udah menjawab ya, penambah kas negara dan pemicu pendapatan nasional gitu loh. Tapi kalau lu fokus keuntungan-keuntungan doang, itu takutnya eksploitasi lah, korupsi lah gitu loh. Jadi kita fokusnya mitra BUMN, penambah produksi nasional gitu. Jadi lebih spesifik gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma uang kan agak susah juga gitu loh. Apalagi negara yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat gitu ya kan. Nah, peran BUMN dalam perekonomian, BUMN itu ikut berperan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemampuan rakyat. Salah satunya ialah BUMN berperan sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta, yaitu seperti menjaga penyeimbang perekonomian, pengelolaan sumber daya alam, potensial milik negara gitu ya, sebagai penyedia lapangan kerja juga gitu ya. Tapi di ujung-ujungnya juga BUMN juga harus memikirkan gitu ya masyarakat gitu loh. Nah, gitu teman-teman, kesejahteraan itu gitu. Iya, maksudnya BUMN. Sebagai mitra BUMN itu gimana sih gitu ya? Oh, teman-teman, mitra BUMN itu gini loh teman-teman. Teman-teman tahu dana CSR nggak sih? Nah, dana CSR yang misalnya dikasih ke masyarakat gitu loh. Itu mitra BUMN, bukan masuknya mitra BUMN itu BUMN bermitra sama orang lain, enggak. Tapi kayak kita, masyarakat-masyarakat itu bermitra sama BUMN gitu loh teman-teman. Mitra BRI gitu loh, ada yang dibantu dalam UMKM, seperti itu teman-teman. Jadi mitra BUMN itu kita yang bermitra sama mereka gitu ya. Misalnya kayak Bank BRI gitu ya, mitra BRI gitu ya. Misalnya para UMKM dibantu tuh sama dana-dananya gitu loh dari mereka. Misalnya mereka ngasih kredit yang lebih mudah dan bunganya lebih sedikit gitu ya. Jadi gitu teman-teman mitranya gitu. Jadi kita yang bermitra sama mereka. Oke teman-teman, karena waktunya udah habis, kalau misalnya teman-teman mau bertanya, feel free banget untuk nanya aja langsung ke akun Bersinar atau enggak kontak media sosial kami tadi di PPT di awal itu akun media sosial kami sama Kak Dewi sama aku juga, jadi nggak usah takut ya teman-teman. Mungkin kita bisa dokumentasi dulu nih, ada yang mau on cam nggak? Oke, teman-teman yang bisa on cam, boleh dong on cam kita dokumentasi dulu. Oh ya, terakhir teman-teman jangan lupa isiin ya. Ini yang dikirim admin nih, ulasan Bersinar agar kami juga tahu kan kayak apa yang mau dikembangin gitu. Itu perlu banget ya teman-teman. Biar kita bisa improve juga nih ke kelas selanjutnya.
Nih ada yang nanya nih Stephanie, IG-nya Kak Dewi apa gitu. Oke, aku tulis di chat ya. Aku juga nih ngedim ke event ini ya. By the way, teman-teman, kalau misalnya mau materi bersinar, boleh nanti dicek di bit.ly/materi bersinar. Aku tulis di chat juga. Teman-teman Untuk tunggu dokumentasi, teman-teman boleh ya bantu isi ulasan di bersinar di bit.ly/kelas bersinar. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau kirim donasi, bisa di bit.ly/traktirin bersinar. Ini Instagram aku ya. Ayo teman-teman, ada yang mau on cam nggak? Biar jadi kenang-kenangan, siapa tahu tahun depan udah masuk PTN ya kan? Kayak pernah ikut kelas kita gitu. ayo teman-teman